Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anggraini Putri, mahasiswi dari Universitas Triber Asia dengan NIM 25001010383, program studi PJJ Management. Pada video ini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila mengenai materi sistem-sistem ekonomi. Pengertian dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga, mekanisme, dan cara yang digunakan suatu masyarakat atau negara untuk mengalokasikan sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 1. Ideologi atau pandangan hidup suatu bangsa. 2. Sumber daya alam yang dimiliki. 3. Budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat. 4. Sistem politik yang dianut. 5. Sejarah perkembangan bangsa. Pada sistem ekonomi memiliki beberapa unsur-unsur pokok, yaitu 1. Pelaku ekonomi meliputi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. 2. Mekanisme koordinasi dengan cara pengambilan keputusan ekonomi. 3. Kepemilikan sumber daya. 4. Distribusi output yang berkaitan dengan cara hasil produksi untuk didistribusikan kepada masyarakat. 5. Perilaku insentif yang mendorong masyarakat untuk bertindak dalam peran pelaku ekonomi. Perilaku insentif yang dimaksud adalah mencari keuntungan dan menjalankan kewajibannya. Jenis-jenis sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Sistem ekonomi liberal atau kapitalisme. 3. Sistem ekonomi komando atau sosialis atau bisa disebut juga terpusat. 4. Sistem ekonomi campuran. 5. Sistem ekonomi Pancasila. Penjelasan pertama mengenai sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsinya diatur oleh adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Sistem ini umumnya ditemukan pada masyarakat primitif atau suku-suku terpencil yang belum tersentuh peradaban modern. Sistem ekonomi tradisional masih ditemukan pada komunitas adat terpencil Papua, pedalaman Afrika, Amazon Brazil, serta suku Dayak di Kalimantan. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yaitu 1. Kegiatan ekonomi yang bergantung pada alam dan dilakukan secara sederhana. 2. Teknik produksi diwariskan secara turun-temurun. 3. Pertukaran dilakukan secara barter atau sistem pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai alat ukur. 4. Masyarakat bersifat tertutup dan homogen dari pengaruh luar. 5. Tidak ada spesialis kerja yang berarti. 6. Kepemilikan lahan bersifat komunal. Pada sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihan, yaitu 1. Tidak ada persaingan dan konflik kepentingan. 2. Kehidupan masyarakat cenderung stabil dan humoris. 3. Tidak ada eksploitasi sumber daya secara masif. 4. Sosialitas dan kerjasama sosial tinggi. Namun, di balik kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu 1. Tidak ada pertumbuhan ekonomi dan inovasi. 2. Kemiskinan dan keterbelakangan teknologi. 3. Sulit memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks. 4. Tidak mampu bersaing di era globalisasi. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar besar. Kepemilikan faktor produksi berada di tangan swasta, dan pemerintah berperan minimal dalam kegiatan produksi. Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi liberal yaitu Amerika Serikat yang merupakan representasi sistem ekonomi liberal, Australia, Kanada, dan Jerman sebagai variasi tingkat liberalisasi. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal yaitu 1. Hak milik produksi dipegang oleh individu atau swasta. 2. Harga ditentukan mekanisme permintaan dan penawaran. 3. Persaingan bebas antar pelaku ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. 4.
Modal dapat diakumulasi secara bebas dan individu. 5. Setiap individu bebas memilih pekerjaan dan konsumsi sesuai kemampuannya. Dan 6. Orientasi utama adalah keuntungan. Pada sistem ekonomi liberal atau kapitalis memiliki kelebihan, yaitu 1. Mendorong inovasi, efisiensi, dan produktivitas tinggi. 2. Keberagaman produk dan pilihan konsumen sangat luas. 3. Alokasi sumber daya cenderung efisien melalui mekanisme harga. 4. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan dinamis. Namun, sistem ekonomi liberal juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan yang ekstrim. 2. Monopoli dan oligopoli dapat merugikan konsumen. 3. Rentan terhadap krisis keuangan dan siklus bisnis. 4. Eksploitasi tenaga kerja dan lingkungan hidup. Sistem ekonomi komando atau juga bisa disebut dengan sistem ekonomi sosialisasi atau terpusat adalah sistem ekonomi yang seluruh keputusan ekonomi ditentukan oleh pemerintah pusat. Negara memiliki dan mengendalikan semua alat produksi dan rencana produksi disusun oleh lembaga perencanaan negara. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi komando yaitu Korea Utara, Kuba, Uni Soviet, dan Tiongkok. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat yaitu 1. Seluruh alat produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2. Pemerintah merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi. 3. Tidak ada persaingan bebas, harga ditetapkan oleh pemerintah. 4. Distribusi barang dan jasa diatur secara merata oleh negara. 5. Hak milik pribadi sangat dibatasi atau tidak ada sama sekali. 6. Kebebasan individu dalam memilih pekerjaan terbatas. Kelebihan dari sistem ekonomi komando atau terpusat yaitu 1. Distribusi pendapatan lebih merata karena dikontrol negara. 2. Tidak ada pengangguran struktural karena negara mengatur kerja. 3. Pembangunan dapat diarahkan sesuai prioritas nasional. 4. Mengurangi kesenjangan sosial yang ekstrim. Untuk kekurangan sistem ekonomi komando yaitu 1. Tidak ada insentif untuk berinovasi dan bekerja keras. 2. Birokrasi berlebihan dan korupsi dalam perencanaan. 3. Kebebasan individu sangat terbatas. Dan 4. Produksi sering tidak sesuai kebutuhan real masyarakat. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan unsur-unsur sistem ekonomi liberal dan komando. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran yaitu Prancis, Swedia, dan Singapura. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran meliputi 1. Kepemilikan alat produksi dipegang oleh swasta dan negara sekaligus. 2. Mekanisme harga berperan penting, namun pemerintah tetap mengatur sektor-sektor strategis. 3. Persaingan bebas diperbolehkan, tetapi ada regulasi anti-monopoli. 4. Pemerintah menyediakan barang publik seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan. 5. Sistem jaminan sosial tersedia untuk melindungi masyarakat rentan. 6. Kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Beberapa kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu 1. Menggabungkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial. 2. Kebebasan individu terjaga dengan tetap ada perlindungan sosial. 3. Lebih stabil dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global. 4. Pasar berkembang namun monopoli dapat dibatasi. Pada sistem ekonomi campuran juga memiliki kekurangan yaitu 1. Batas antara peran swasta dan negara sering tidak jelas. 2. Rawan kebijakan yang tidak konsisten akibat tekanan politik. 3. Birokrasi dapat menghambat efisiensi ekonomi. 4. Subsidi yang berlebihan dapat membebani keuangan negara. Yang terakhir dari jenis-jenis sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi Pancasila. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan bentuk khusus dari sistem ekonomi campuran yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 33. Isi dari pasal 33 yaitu: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai landasan utama hubungan ekonomi. 2. Koperasi sebagai guru perekonomian rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. 3. Negara menguasai sektor-sektor strategis melalui badan usaha milik negara. 4. Swasta diperkenankan beroperasi di sektor non-strategis dengan regulasi yang jelas. 5. Distribusi pendapatan yang adil dan merata. 6. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 3 pilar perekonomian Indonesia yaitu 1. Badan usaha milik negara mengelola sektor strategis. 2. Swasta atau perusahaan yang memiliki privasi. 3. Koperasi menjadi lembaga ekonomi berbasis anggota untuk kekuatan ekonomi rakyat. Pada sistem ekonomi Indonesia memiliki tantangan, yaitu 1. Kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin masih cukup tinggi. 2. Dominasi sektor informasi yang masih besar dalam penyerapan tenaga kerja. 3. Infrastruktur yang belum merata. 4. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer dengan nilai tambah rendah. 5. Korupsi dan birokrasi yang menghambat iklim investasi. 6. Tantangan transisi digital dan industri yang memerlukan adaptasi cepat. Dari video ini dapat saya simpulkan, sistem ekonomi mencakup seperangkat aturan, nilai, norma, dan kebijakan yang mempengaruhi cara suatu perekonomian bekerja. Memilih sistem ekonomi yang diterapkan pada suatu negara sangat penting dan dapat mempengaruhi tingkat perkembangan kegiatan ekonomi dan stabilitas ekonomi dalam masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila dianut oleh negara Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem ekonomi Pancasila mengajarkan asas kerjasama dan gotong royong dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Sekian video pembahasan materi mengenai sistem ekonomi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.